Salam sukacita. Saudara, ada begitu banyak orang merindukan kelimpahan, tetapi mereka tidak tahu jalan menuju ke sana. Mari kita baca sebuah ayat di dalam Amsal 11 ayat 24-25. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan dan menolong kepada orang lemah, memiwatangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, salah satu jalan menuju kelimpahan adalah pada waktu kita berbagi. Salah satu jalan menuju kelimpahan pada waktu saudara memperhatikan orang-orang di sekitar saudara. Mungkin ada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin ada orang yang membutuhkan cinta kita. Mungkin ada orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Saudara, hari itu saya diundang di satu tempat, di satu kebaktian untuk orang-orang kaya. Saya hari itu tidak tahu, saudara, kalau itu adalah khusus persekutuan untuk orang-orang kaya dan harus pakai kartu, harus saudara ya pakai baju tertentu. Tapi saya tahu tempatnya memang elit banget. Hari itu kami mengadakan saudara kebaktian, tapi juga makan siang bersama saudara di Grand Hyatt. Dan pada waktu saya datang ada seorang ibu yang pakai daster, saudara. Saudara pakai tas kresek. Dan ibu ini berkata, saya dapat undangan. Orangnya bilang, oke, undangannya mana? Dan ternyata dia bilang ketinggalan. Dan pada saat itu juga orangnya bilang, maaf bu, ibu tidak boleh masuk karena ini klub tersendiri. Saudara, dan saya melihat ibu ini sedang sangat terluka. Saya tidak tahu masalahnya, tapi saya melihat ada kesedihan, ada luka. Dan saya melihat begitu menderitanya ibu ini. Akhirnya saya berkata, saya masuk dengan dia. Dia adalah bagian dari saya. Dan dia bilang, bu, peraturannya tidak boleh, ini untuk orang-orang tertentu. Saya bilang, saya pembicara. Kalau Anda tidak memperbolehkan dia masuk, saya juga nggak jadi masuk. Ya, sekarang bagaimana? Orangnya senyum-senyum, akhirnya kami masuklah. Dia duduk bersama saya dan di tengah saudara pujian, orang ini sudah nangis, saudara. Ternyata dia sedang ada dalam masalah. Dia sedang ada persoalan dengan suaminya. Saudara, dan hari itu saya melayani dia. Saudara, dia terima Yesus karena dia seorang yang Buddha. Saudara, dan hari itu dia bahkan rebah, pelepasan. Saya layani dan sampai akhirnya hubungan kami berlanjut. Sampai saudara 1 tahun. Dan tiba-tiba orang ini berkata, bu, saya minta KTP. Dan kemudian saya bilang, buat apa tante? Ya buat mau kirim sesuatu lah. Dan hari itu saya dikejutkan karena orang ini kirim mobil Kijang baru, saudara, ke rumah saya. Ternyata ini bukan orang miskin. Saudara, dia seorang kaya, sangat kaya. Dia raja pemulung, saudara. Tapi karena dia kerja bersama pemulung, dia kerja di tempat sampah. Dia mengumpulkan dan jadi agen untuk para pemulung, saudara, setor barang ke dia. Dia selalu tidak sempat pakai baju bagus, dia selalu pakai daster karena tidak punya waktu untuk mengurusi banyak hal. Saudara, dan dia kemana-mana pakai tas kresek. Saudara, dan hari itu saya baru tahu siapa beliau. Dan beliau menjadi teman, menjadi sahabat sampai hari ini. Beliau menghujani saya dengan banyak baju-baju bagus. Padahal dia sendiri tidak pakai. Saudara, dan dia membelikan anak-anak mainan. Saudara, dan selalu dia berkata, pada waktu saya tidak berpenampilan dan tidak ada yang tahu. Kalau saya seorang kaya, cuma kamu yang terima. Kalau sekarang banyak orang yang tahu. Setiap kali saya ganti baju, orang akan bersikap berbeda. Tetapi pada saat saya sedang pakai baju dinas, artinya baju dasternya dan bersama-sama pemulung yang bau itu, tidak ada satu orang pun yang memperhatikan. Saudara, ini cuma sebuah contoh. Tetapi berapa banyak, saudara, kita itu tidak punya mata. Kita tidak punya hati yang besar. Kita tidak cukup tangan untuk menjamah mereka yang membutuhkan. Saudara, saya mau berkata, setiap kali kita memberi, setiap kali kita menolong, setiap kali kita melihat seseorang yang berduka dan engkau ada di situ, mungkin orang itu tidak bisa membalas seperti tante ini. Saudara, ini yang mungkin kebetulan
atau sesuatu yang langka, di mana ternyata yang saya anggap pengemis, yang saya anggap pemulung, dengan bau saudara adalah seorang yang sangat kaya. Tetapi saya mau berkata, di balik itu ada Tuhan. Ada Tuhan yang memberikan cintanya. Ada Tuhan yang matanya juga selalu tertuju kepada orang miskin. Ada hati Tuhan yang selalu berdetak kepada jutaan orang yang menderita. Saudara, ayatnya berkata, apa yang kau lakukan untuk orang yang paling hina, engkau melakukan juga untuk Tuhan. Saudara, ayat tadi berkata, siapa menaruh belas kasihan dan menolong orang lemah, memiutangi Tuhan, dan Tuhan pasti membalas. Saudara, ayatnya berkata, siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Sekali lagi, kelimpahan bukan cuma soal uang. Tapi pada waktu kita memberi kasih, maka sebenarnya hidup kita akan penuh dilimpahi dengan kasih. Pada waktu kita memberi doa, maka hidup kita dipenuhi dengan kelimpahan dalam doa. Saudara, saya baru kehilangan kekasih suami saya yang tercinta. Dan pada waktu saudara, beliau dimakamkan atau hari-hari kebaktian penghiburan, ribuan orang saudara. Bahkan yang lewat sosmed, lewat saudara ya HP, saudara puluhan ratusan ribu yang memberikan perhatian, yang memberikan doa, yang memberikan cinta, yang memberikan makanan. Saudara, makanan begitu berlimpah sampai seperti pesta pernikahan. Saudara, dan semua makanan yang terbaik di seluruh Jakarta dikirim ke tempat kami. Saya berkata, Tuhan, betapa indahnya kalau kita hidup untuk orang lain dan untuk Tuhan. Karena pada saatnya kita menerima begitu banyak, beratus, beribu kali. Saudara, kelimpahan adalah pada saat hati kita penuh dengan sukacita. Kelimpahan adalah pada waktu kita penuh saudara dengan saudara-saudara di sekitar kita yang selalu memegang tangan kita dan berjalan bersama-sama sampai garis akhir. Kelimpahan adalah pada waktu keluarga besar, mungkin anak, istri, menantu, cucu bisa satu hati, sepakat dan bersama-sama melayani Tuhan. Itu semua adalah kelimpahan luxury yang luar biasa. Karena saya menemukan begitu banyak orang yang mempunyai rumah begitu besar tapi kesepian. Sampai harus minum pil tidur supaya dia bisa tidur. Saya menemukan orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa makan. Tidak bisa saudara menikmati apapun karena dia punya kolesterol, jantung, penyakit-penyakit kronis. Dan dia harus makan cuma saudara Havermut. Saudara bayangkan, ini bukan kelimpahan, ini penderitaan. Ini sebuah jalan penuh dengan kesakitan. Tetapi saya bersyukur, saya punya sebuah jalan penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan cinta, kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan teman, kelimpahan saudara. Kemenangan demi kemenangan, bahkan kemuliaan demi kemuliaan. Apa jalan menuju ke sana? Sekali lagi, biarlah kita punya mata yang memperhatikan orang miskin. Biarlah kita punya tangan yang selalu menolong mereka yang membutuhkan. Biar kita punya hati yang mengangkat begitu banyak anak, saudara, kakak, adik, teman. Sehingga kita bisa bersama-sama memenuhi hati kita ini dengan sejuta cinta, sejuta pengharapan, sejuta kasih. Dan itulah kelimpahan. Saya berdoa supaya kita semakin hari semakin tahu artinya kelimpahan. Jangan pernah hidup buat dirimu sendiri. Jangan pernah hidup hanya untuk mengumpulkan uang. Jangan pernah hidup hanya untuk kepentingan sesaat. Tapi mari hidup buat Tuhan. Mari hidup buat pelayanan. Mari hidup buat destinimu. Mari hidup buat banyak orang yang membutuhkan. Itulah jalan menuju kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati.